Kamu mendengarkan Saga edisi Indonesia Baik bersama Asoka. Semua warga negara punya kedudukan sama di mata hukum. Namun kenyataannya, kemampuan dalam mengakses keadilan tidaklah sama. Masyarakat miskin dan kelompok marginal rentan dirugikan ketika berhadapan dengan hukum. Ada faktor minimnya pengetahuan hukum dan terbatasnya pengacara atau advokat yang bisa membantu mereka. Permasalahan itu ingin dijawab oleh LBH Apik dengan melatih paralegal komunitas sejak 2004. Paralegal bisa memberikan bantuan hukum non-litigasi dan mendekatkan akses keadilan bagi kelompok rentan. Jurnalis KBR, Nini Yuniati berbincang dengan dua paralegal komunitas yang dilatih LBH Apik. Simak kisahnya yang dibacakan Malika. Polisi itu kan lampunya selalu nyala kan, selalu nyala selalu bunyi. Jadi setiap kali aku lihat lampu yang nyala dan bunyi, aku pasti ngumpet, walaupun itu mobil ambulan. Ini Caca, transpuan 32 tahun, tinggal di Jakarta. Ia sedang bercerita tentang dirinya beberapa tahun lalu, tepatnya sebelum 2019. Di masa itu Caca sering mangkal atau mejeng di jalanan sebagai pekerja seks. Sosok yang selalu ia takuti dan hindari adalah polisi. Misalkan kalau misalnya kita lagi mejeng di pinggir jalan, di belakang pohon, kalau nggak di bawah kali gitu. Karena saking takutnya dan nggak tahu itu polisi mau ngapain kan. Di pemikiran aku kan kayak di TV-TV ngeliat, oh polisi mau ngejar kita tuh gitu, mau ngerazia segala macam. Beberapa kali Caca dan banyak pekerja seks lain terpaksa masuk gorong-gorong begitu melihat polisi. Padahal dia cuman nanya ke tamunya gitu kan, atau ke si cowoknya sedang apa di sini, lagi ngapain kayak gitu kan. Tapi kita lari karena udah takut duluan. Begitupun dengan Satpol PP gitu kan, sama kita juga lari. Mereka berjalan merunduk, berkubang air limbah hingga seleher. Polisinya berhenti, kabur, cebur gitu kan. Basah dan semua baju tuh basah. Sampai gini nindik, awas kan biar nggak ketahuan gitu. Terus itu berapa lama tuh sama sembunyi gitu pernah? Ya bisa sampai setengah jam. Tiba-tiba tembus di Pasar Induk Ramat Jati aja. Tak terpikir resiko sakit atau cilaka. Nyampe rumah gatal-gatal, terus kita mikir kan, kita tadi kena apaan ya, kena kotoran, kena apa kita gitu kan. Udah, yang penting kita udah di rumah, kita udah tenang. Ada temen yang kena beling, karena kan sepatunya tipis kayak gini nih. Mungkin belingnya tuh tinggi atau gimana, tembus. Dulu, Caca berpikir jika polisi datang berarti mereka digerebek, dirazia, atau bakal ditangkapi. Anggapan ini muncul karena Caca sudah kenyang dengan pengalaman kekerasan dan intimidasi oleh aparat hingga ormas. Pada 2016, ia dan rekan-rekannya pernah diusir dari rumah kontrakan. Tiba-tiba dapat surat dari RT. Nah, di surat itu ada salah satu ormas yang menyatakan bahwa kita itu harus pindah dalam 1x24 jam. Kalau tidak, mereka akan bergerak dengan ormasnya untuk mengusir kita secara massal. Mereka pasrah. Aku saking paniknya sama teman-teman aku, udah kita angkutin barang dulu, kita taruh di rumah si A dulu aja deh, di kontrakannya si B, atau kamu dicari di teman kamu atau saudara kamu dulu deh sementara gitu. Akhirnya kita berpencar tuh naruhin barang. Kita nggak mikirin tidur di mana pada saat itu. Setahun kemudian, giliran kontrakan baru digerebek polisi. Tiba-tiba mereka datang, dobrak pintu gitu kan, kata teman aku, langsung kayak ngacak-ngacak gitu. Jadi semua kita dikumpulin katanya. Nah terus aku datang, aku tanya sebenarnya ada apa ya Pak gitu kan. Enggak, saya cuma mau ngedata ini semua aja. Saya tunggu katanya, yang punya KTP harus ikut ke kantor RT gitu kan. Yang enggak, kita akan pulangkan katanya kayak gitu. Dibantu pemilik rumah, Caca melobi aparat agar mereka tak diusir. Upaya ini berhasil. Caca ketika itu bekerja sebagai pendidik sebaya atau peer educator di isu HIV/AIDS. Ia kerap mengadvokasi transpuan dan pekerja seks mengakses layanan kesehatan. Pengetahuannya meningkat, juga kemampuan berkomunikasi. Namun pemahamannya tentang hukum masih sangat terbatas. Padahal transpuan butuh pendampingan hukum karena rentan didiskriminasi dan dikriminalisasi. Dulu mah kan manut aja gitu kan, oh silahkan gitu segala macam, terus kita dipukulin diapain, ya kita pasrah karena nggak tahu mau melawan pakai apa. Pada 2019, Caca ikut pelatihan paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH Apik.
Ia jadi tahu prosedur hukum, pengetahuan yang sangat berguna untuk menangkis upaya kriminalisasi. Aku tuh pengen tahu alurnya ketika misalnya ada penggerebekan, penangkapan itu seperti apa. Kita berhak menanyakan kayak surat tugasnya atau segala macam kayak gitu kan. Begitu juga sama penggerebekan. Jadi setelah tahu berarti orang ini nggak bisa semena-mena tiba-tiba menggerebek apalagi menggeledah kamar begitu saja, itu ternyata nggak bisa. Keterampilan paralegal juga membuatnya makin percaya diri dalam tugas pendampingan. Teman-teman ketika misalnya melayani diskriminasi di layanan kesehatan karena statusnya ataupun karena gendernya, itu kenapa bisa terjadi dan hal apa yang bisa kita lakukan. Misalnya, ketika transpuan mengalami perlakuan tidak nyaman di fasilitas kesehatan, petugas layanan sering manggil mereka sesuai nama di KTP. Kan kita nggak nyaman kayak gitu, apalagi misalkan pakai toa, ya kan, jadi semua orang tuh ngelihat gitu kan. Kita penampilin seperti ini, tiba-tiba dipanggilnya nama di identitas kayak gitu. Caca melobi dokter agar mengubah kebijakan ini. Usahanya berhasil. Kini layanan di Vaskes lebih ramah transpuan. Akhirnya yang layanan itu yaudah sini gitu kan, digaris miringin di datanya. Coba kamu ke depan lagi bilang ini dari poli gitu kan, dari poli ini. Gitu kan. Jadi mereka nggak bakalan manggil ini lagi gitu kan. Kalau ada apa-apa kabarin lagi aja. Nah, akhirnya setiap kali kita ke situ pakai garis miring. Caca juga punya strategi jika bertemu petugas yang merundung transpuan. Security misalkan yang dengan sengaja kayak mau kemana mas, tapi dengan sengaja gitu loh. Terus kayak ngeledekin bisa kali kayak gitu. Nah, hal yang pertama aku lakukan adalah ingat namanya. Baru aku lapor ke yang di poli. Bapak security atas nama ini tadi telah melakukan hal ini gitu kan. Itu membuat kami tidak nyaman sehingga kami tuh berpikir beberapa kali untuk layanan kayak gitu. Mohon ditindaklanjuti gitu kan. Kalau misalkan tidak ditindaklanjuti, maka kami akan bergerak dengan komunitas. Caca menularkan keberanian ini ke transpuan lain. Dan teman-teman juga udah aku kuatin gitu kan. Jangan pernah takut untuk melaporkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Kita nggak usah mikirin karena kita itu transpuan atau kita tuh kelompok yang didiskriminasi atau apa gitu kan. Tapi kita sama-sama mempunyai hak di mata hukum. Karena rata-rata tuh teman-teman komunitas ketika ada penggerebekan mereka panik. Nggak tahu apa yang harus dilakukan. Aduh kayak was-was gitu kan. Kan kita nggak tahu. Adrian adalah rekan Caca, sesama paralegal LBH Apik yang mendampingi komunitas lelaki seks dengan lelaki LSL. Komunitas ini termasuk populasi kunci di pencegahan HIV/AIDS. Mereka juga rentan terjerat masalah hukum. Sejak dilatih menjadi paralegal, Adrian makin paham bagaimana bersikap misalnya ketika terjadi penggerebekan. Ketika kamu digerebek, kamu tidak berbuat apa-apa, kamu tuh harus ada yang kamu tanyakan nih. Misalnya surat penggeledahan, terus kamu tuh nggak usah panik. Terus dia tuh harusnya kalau mau digeledah itu, dia harus tuh ada RT, RW, ternyata seperti itu. Nah selama ini kan mereka kesangking paniknya teman-teman itu, akhirnya nggak mikir tuh bahwa ini ya udah ada geledah aja gitu. Ternyata itu harus ada prosedurnya. Kepada para LSL yang ia dampingi, Adrian selalu mengingatkan agar berhati-hati saat menggunakan aplikasi kencan online. Kalau mau di online gitu ya, yang harus benar-benar mature gitu ya sebelum kamu ketemu gitu kan. Atau misalnya kamu ketemunya di tempat keramaian, atau misalnya jangan ujak-ujak sudah datang ke rumah kayak gitu-gitu sih, menghindari hal-hal yang seperti itu sih sebenarnya rata-rata. Kayak misalnya kayak penipuan gitu, dikuraslah rekeningnya kayak gitu-gitu kan memang dari sosial media mereka ketemunya. Pemahaman tentang keamanan digital didapat Adrian dan Caca saat pelatihan paralegal lanjutan di LBH Apik. Terutama misalnya tiba-tiba ada yang video call, jangan langsung diangkat apalagi nggak kita kenal. Bisa saja dia pas kita angkat dia ngerekam sambil menunjukkan alat vital, disangkanya kita melakukan video call seks. Iya, dan kita bisa aja diperas segala macam kayak gitu, disebarluaskan. Selain Caca dan Adrian, ada lebih dari 180 paralegal LBH Apik di Jabodetabek. Menurut Koordinator Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat LBH Apik, Lia Yuliana, program paralegal dimulai sejak 2004. Komunitas pertama yang didampingi adalah para istri tukang becak di Jakarta. Banyak dari mereka yang tak sadar menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Memang sih disahkannya dulu 2004 ya Undang-Undang PKDRT. Jadi belum banyak orang yang mengetahui isu ini, bahwa mereka masih menganggap KDRT aib yang harus ditutupi, bukan masalah
umum, itu masih masalah privat gitu-gitu. Sejak itu kian bertambah komunitas di Jakarta Raya yang dilatih menjadi paralegal. Keberadaan mereka sangat membantu proses penanganan kasus karena terbatasnya jumlah pengacara di LBH Apik. Pengacara yang mendampingi kasus dengan kasusnya. Misalnya kalau di tahun 2023 itu sendiri pengacaranya cuma ada 4, kemudian yang ditangani kasusnya 1141. Berarti kan satu orang itu bisa nanganin berapa ratus itu kan. Program paralegal sinkron dengan visi misi LBH Apik, yakni mewujudkan masyarakat yang inklusif, setara, adil, dan berkelanjutan. Makin banyaknya paralegal dari kelompok rentan diharapkan mampu mengubah kultur patriarkis dalam sistem hukum Indonesia. Mereka bisa nantinya menjadi pionir di komunitasnya, Kak. Jadi mereka nanti yang mendampingin kasus, mereka yang melakukan advokasi kebijakan di wilayahnya, seperti itu. Belakangan program paralegal LBH Apik juga menyasar anak muda. Total ada 50 paralegal muda di Jabodetabek yang sudah dilatih sejak 2021 dan mendapat asistensi lanjutan. Kami berpikir bahwa keterlibatan orang muda ini sangat penting gitu ya, Kak. Karena melihat kasus kami sendiri, usia korban itu banyak di usia-usia yang muda, antara 18 sampai dengan 40 tahun, itu kemarin yang paling tinggi, 18 sampai 40 tahun. Kayaknya kalau kita melakukan pemberdayaan ke orang muda, kemudian mereka yang melakukan pendekatan sebaya lebih ngena. Bahkan sejumlah paralegal muda dari Tangerang menginisiasi lembaga yang diberi nama Lingkar Studi Feminis (LSF). Mereka banyak mendampingi korban kekerasan berbasis gender online (KBGO). Kedepan LBH Apik akan melanjutkan program paralegal komunitas dan paralegal muda. Paralegal komunitas dibuka khusus di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Kasus di semua tempat ada, tapi paralegalnya belum ada nih di Jakarta Barat sama Pusat. Tahun ini atau tahun depan lah, Kak. Selain itu, ada rencana untuk melatih paralegal dari kalangan tokoh agama. Alasannya, tokoh agama punya pengaruh di masyarakat sehingga bisa memantik perubahan lebih cepat dan masif. Supaya kayak ya mereka punya perspektif yang clear, karena kan selama ini juga salah satu tantangan penanganan kasus tadi ya karena perspektif stigma-stigma yang melekat ke perempuan kayak gitu, yang itu didukung oleh tafsir-tafsir agama yang keliru kayak gitu sih. Demikian Saga KBR, saya Malika.